Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan terhindar dari virus corona. Sholawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaatnya di atas dunia. Selamat berjumpa. Selamat memulai semester baru untuk adik-adik mahasiswi Perbankan Syariah kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan oleh Prodi Perbankan Syariah untuk mengajar di mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Sebelumnya adik-adik buka e-learning untuk melakukan absen. Buka e-learning untuk melakukan absen atau presensi ya yang betulnya, atau kehadiran. Nanti untuk materinya silakan di download di sana. Untuk pertemuan pertama ini materinya belum ada. Itu adalah RPS di sana, dipahami, dibaca. Dan untuk adik-adik dari sekarang kan banyak sumber nih, baik secara online, baik secara offline, berupa e-book, buku yang terkait dengan manajemen pembiayaan bank syariah. Silahkan adik-adik semua dibaca. Artinya disisihkan waktunya 5 menit, 10 menit untuk membaca. Jadi sebelum perkuliahan adik-adik sudah baca malamnya atau kapannya gitu kan. Nah, setelah perkuliahan pun baca lagi supaya lebih mengerti, dan kita akan berdiskusi banyak di aplikasi e-learning Spidol UIN Sultan Taha. Ada forum diskusi di situ. Untuk pertemuan pertama mungkin belum ada karena materi belum ada. Jadi manajemen pembiayaan bank syariah. Manajemen ini adalah seni mengatur, manajemen memanage, seni mengatur terkait tentang pembiayaan bank syariah. Apa saja yang diatur? Banyak. Kalau bank kan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi itu adalah perantara antara yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Kelebihan dana siapa? Yang nabung, yang deposito, yang giro. Yang kekurangan dana siapa? Yang melakukan pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, ijaro, dan lain-lain. Oke, sebelum kita jauh-jauh, mungkin ini baru pertama kali kita bertemu, baru pertama kali kita berkenalan. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri saya, supaya kalau kata-kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya sayang dengan saya, supaya mudah-mudahan kuliah kita ini barokah, saya akan memperkenalkan diri. Nah, mata kuliah kita adalah, tadi udah saya sampaikan, manajemen pembiayaan bank syariah. Adik-adik, saya ingatkan lagi, baca buku tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Di masa pandemi ini mungkin adik-adik merasa kurang maksimal mendapatkan materi dari dosen, ataupun katakan kurang misalnya barokahnya, tapi dengan adik-adik banyak membaca, nanti kita banyak diskusi di grup, bukan di grup, di aplikasi e-learning, mudah-mudahan adik-adik akan mendapatkan ilmunya. Artinya begini adik-adik, terkadang dosen ataupun sering dosen menyampaikan materi itu terlalu susah untuk dimengerti. Nah, bisa kita diskusikan di aplikasi e-learning kita.
Nama saya Erwin Saputra Siregar, SEIME. Nah, selanjutnya ini biodata saya. Namanya Erwin Saputra Siregar. Siregar itu sudah pasti orang Batak ya. Saya orang Batak Selatan, yaitu tempat tanggal lahir saya di Padang Sidempuan tanggal 31 Desember 1990. 1990. Padang Sidempuan itu paling selatan di Sumatera Utara. Sebenarnya paling selatan Mandailing Natal, cuman termasuk paling selatan juga. Jadi Padang Sidempuan ini dikelilingi kota Madia yang dikelilingi oleh 4 kabupaten: Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. Status saya sudah menikah. Saya menempuh pendidikan S1 di IAIN Sumatera Utara Medan dengan jurusan Ekonomi Islam, konsentrasi perbankan syariah. Jadi kita ini masih satu jalur lah. Saya memang fokus di konsentrasi ataupun jurusan perbankan syariah. S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Magister Perbankan Syariah. Jadi saya sarankan juga adik-adik, setelah walaupun masih lumayan jauh ya, ini masuk semester 3, berarti sekitar 2-3 tahun lagi baru kelar S1-nya, lanjut ke S2. Kalau bisa concern di perbankan syariah, kalau memang tidak bisa, secara umum ambil di ekonomi syariah. Pekerjaan saya saat ini adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi adik-adik, saya ingatkan lagi agar adik-adik membuka aplikasi e-learning kita Spidol UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, nanti melakukan presensi di sana. Jam 1 jadwal kita melakukan presensi. Kode dari e-learningnya sudah saya berikan di grup WA kita. Kemudian untuk kontrak kuliah kita, nanti kita akan sepakati di grup WA. Bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana nanti untuk perkuliahannya, dan lain-lain. Dan adik-adik sekalian, perkuliahan saya ini akan banyak saya lakukan melalui YouTube. Baik berupa saya upload ataupun berupa live streaming. Jadi adik-adik sekalian harus siap sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Nanti kita sepakati jadwal kita satu hari H-1 sebelum hari H kuliah. Saya akan menyampaikan kita jam berapa kuliahnya, apakah sesuai dengan di roster atau tidak. Terkadang kan saya karena membantu jurusan membantu prodi di akuntansi syariah, jadi saya mungkin ada kesibukan lain, mana tahu, tapi saya usahakan kita selalu sesuai dengan roster. Jadi untuk jangan lupa ya, sistem penilaian nanti kalau saya lupa ditanyakan saja di grup WA bagaimana sistem penilaian kita. Untuk diskusi tadi jangan lupa kalau tidak ada bahan bacaan dari adik-adik semua, apa yang mau kita diskusikan, gitu kan? Jadi untuk manajemen pembiayaan bank syariah ini, tolong adik-adik yang masih kurang misalnya berhitung, agar dipahami dulu cara berhitung, gimana cara menghitung akad ini, bagaimana cara menghitung akad A, B, C, bagaimana, itu tergantung adik-adik semua. Artinya adik-adik dari sekarang yang misalnya mohon maaf kurang bisa berhitung, agar diperbaiki cara berhitungnya. Karena saya dalam manajemen pembiayaan bank syariah ini, selain dari teorinya, saya memerlukan untuk ketangkasan adik-adik, nalar adik-adik dalam berhitung. Karena mengatur pembiayaan itu perlu hitung-hitungan yang pas untuk menghasilkan keuntungan yang barokah. Jadi
seperti saya sebutkan tadi, bank itu fungsinya cuma satu, lembaga intermediasi. Fungsinya ya. Kalau yang lainnya produknya ada 3, tabungan atau apa namanya, bukan tabungan, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Penghimpunan dana tabungan, giro, dan deposito. Penyaluran dana adalah pembiayaan mudoroba, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, pembiayaan apa lagi? Banyak. Nah, pembiayaan ini nanti yang banyak kita bahas. Kalau akad mudoroba gimana cara ngitungnya? Kalau akad musyarakah gimana cara ngitungnya? Kalau akad murabahah gimana cara ngitungnya? Seterusnya jasanya seperti mobile banking, ATM, transfer, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian pengantar yang dapat saya sampaikan. Tolong sekali lagi untuk adik-adik perbankan syariah diperbaiki cara berhitungnya ataupun nalar berhitungnya. Dan kalau memungkinkan, bukan memungkinkan ya, harus bisa membaca materi-materi sesuai yang di RPS. Baca sebelum hari H kuliah, baca supaya kita ada bahan untuk diskusi. Karena dalam diskusi itulah sering kita mendapatkan ilmu, kita mengerti. Nah, jadi adik-adik mesti banyak-banyak belajar di masa pandemi ini, banyak-banyak membaca karena keterbatasan kita. Saya akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan materi-materi melalui YouTube saya ini, dan mudah-mudahan adik-adik semua mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil, fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.